Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu aja, minta tolong di situ. Sahabat saya, Pak Heri dari Kementerian Agama Indonesia, Bu Moderator, Bu Sinta, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih. 25 November 2025 yang di PGRI juga hari ulang tahun PGRI, dan tentu hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita karena inilah hari di mana seluruh Indonesia memperingati tentang Hari Guru Nasional. Saya kemarin baru diinfo untuk memberi masukan dalam diskusi kita lintas agama, dan karena saya pernah menjadi sekretaris FKUB di Jakarta Selatan, jadi kalau FKUB minta sulit saya untuk menolak itu. Nah, semalam saya berusaha untuk membuat PowerPoint, sudah saya sampaikan ke Pak Sekretaris, mudah-mudahan bisa disajikan, tapi kalau tidak ya saya akan menyampaikan secara rahasia tentang bagaimana sebetulnya peran guru di dalam kerukunan, toleransi, dan harmonisasi dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Dulu kalau saya rapat FKUB, yang ditanya oleh teman-teman saya, pedanda, pendeta, pastor, itu adalah cerita lucu mengenai keagamaan kita. Jadi kalau rapat ditanya, yang lucu dulu Prof, katanya. Yang lucu apa ya, saudara? Lalu saya teringat dialog saya dengan kawan-kawan saya lintas agama lagi ngobrol gitu, dalam suasana yang santai gitu. Kita sering dalam tanda petik membincangkan keluhuan dan kelucuan di agama kita, sehingga hubungan itu menjadi cair gitu. Jadi ketika hadir pendeta dan pastor nanya ke saya, apa yang lucu di agama kami? Dia bilang, Bapak mungkin nggak tahu itu Yesus meninggal jam berapa, karena Bapak nggak belajar mengenai itu. Tapi saya pelajari betul, Yesus meninggal itu ternyata jam 3 kurang seperempat, kan disalibnya begini. Kalau jam 3 kan gini. Kami tertawa, lalu teman saya pastor pedana nanya, kenapa di masjid ada tiang? Terus saya itu cerita lama, karena di masjid sendal jepit aja hilang, apalagi piano gitu. Nah, gurauan-gurauan itu sesungguhnya adalah makom yang paling atas. Ketika kita memahami bahwa agama kita itu penuh dengan dinamika. Bahkan kita bisa mentertawakan sendiri tentang keyakinan agama kita. Nah, ketika pemahaman di antara tokoh-tokoh agama yang memahami bahwa agama itu adalah perspektif yang sangat pribadi, harus tercermin dalam pergaulan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa hari Islam sholat? Karena Allah memang mengajarkan sholat, dan di dalam sholat itu banyak tradisi, banyak simbol-simbol makna yang sangat efektif jika digunakan dalam pergaulan sosial. Misalnya hubungan antara imam dan makmum, itu di dalam sholat diatur begitu bersahaja. Kalau imam salah ya ditegur, lalu diluruskan yang salah itu. Jadi posisi makmum selalu ingat, kalau imam salah ditegur dan diluruskan, tidak didemo, tidak ditendang lalu tiba-tiba suruh keluar, enggak ya. Jadi ada kesadaran di situ tentang kejujuran. Imam yang sudah batang, dia mundur, maju lagi, setelah maju, keluar gitu, menarik makmum di belakangnya. Itu simbolisasi dari hubungan antara makmum dan imam, antara pemimpin dan konstituennya.
yang kalau diimplementasikan di dalam pergaulan kehidupan kita menjadi sangat mudah itu, toleransi bisa dilakukan. Ada ya di situ ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana kerukunan bisa dibangun di sekolah. Ya, saya pernah menjadi sebagian pengambil keputusan di DKI karena saya pernah jadi wakil kepala dinas pendidikan di DKI Jakarta. Itu agama itu memang soal yang sangat rentan. Ada konflik antar agama dan ada konflik intra-agama. Di antara Islam pun potensi sekali berkelahi antar Islam. NU dan Muhammadiyah kalau tidak memiliki kesadaran tentang teologi yang high class ya, itu bisa bertengkar terus gitu. Soal sederhana, soal kuno, soal tahlil, soal itu interagama ya. Jadi interagama itu potensi konfliknya itu besar sekali. Antar agama juga demikian. Ya. Yang kalau tidak penuh kesadaran di dalam kaitannya dengan keberagaman kita, ya akan terjadi konflik. Saya suatu saat diminta mewakili Pak Gubernur karena Pak Kepala Dinas sedang pergi. Saya sebagai wakil menghadiri acara Natal. Saya berpikir oke saya akan datang, tapi bukan di ritualnya ya, di hiburannya. Karena saya pemain band, saya akan menghibur teman-teman yang sedang Natal dengan lagu-lagu Kus-Plus. Saya punya band namanya Kus-Plus, pelestari lagu-lagu Kus-Plus. Maka bernyanyi malam itu saya, dan saya melelang lagu pada teman-teman. Tapi lagu ini kumpul saat itu 20 juta, 20 juta kurang ya. Tempat saat itu sedang banjir Bukit Duri. Maka saya ajak panitia Natal datang ke tempat banjir itu menyumbangkan hasil dari kumpul-kumpul uang bernyanyi dengan lagu-lagu Kus-Plus. Itu menurut saya adalah sebuah praktek baik dari bagaimana kita melakukan toleransi dalam beragama. Suatu saat teman-teman saya mau Natalan, Mas boleh nggak saya pinjam villa Anda untuk Natal? Ya boleh Mas. Nggak ada dosanya, tidak ada salah. Ya. Jadi Bapak Ibu, pemahaman di tingkat elit tentang kesadaran keagamaan kita itu mesti diturunkan pada basis grassroots, termasuk di sekolah. Nah, Indonesia ini memiliki satu serangan tinggi tentang pentingnya agama. Maka undang-undang Sisdiknas berikutnya ya. Berikutnya, apalagi ngelamun soal kerukunan beragama. Ini landasan teologinya ya, dalam Islam itu sangat jelas bahwa kita diciptakan suku-suku berbangsa-bangsa itu supaya saling kenal mengenal. Dan menariknya di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menggariskan bahwa ya kalian memang berbeda gitu. Ada suku, ada bangsa, ada agama ya. Tapi bagaimana membangun kesadaran keragaman itu di dalam kebersatuan. Berikutnya. Nah, maka dalam konteks pendidikan ada landasan yuridis yang sangat menarik bagi kita yang beragam ini ya. Dan negaranya hampir nggak punya ya. Bahwa dalam konteks pendidikan agama itu ditujukan supaya orang menjadi bertakwa. Takwa dalam konteks yang luas ya. Kalau Islam menjelaskan takwa, huwa taqwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan itu saya kira pada semua agama itu sama, cuma namanya saja yang berbeda. Dan di tingkat sekolah berikutnya ada undang-undang nomor ini sudah tadi ya. Berikutnya. Ini yang dulu diperdebatkan di DPR tahun 89. Saya masih menjadi dosen muda. Perdebatan tentang bagaimana pendidikan agama di sekolah. Dan saat itu undang-undangnya ramai sampai satu partai itu walk out.
mendiskusikan pasal 27 tentang pendidikan agama. Saat itu tuntutan dari masyarakat secara luas, pendidikan agama itu dianggap memposisikan bahwa kalau di sekolah-sekolah Islam, anak Kristen itu harus belajar pendidikan Islam. Saat itu masih begitu praktek. Saya kemudian menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat itu ada 2 kawan saya Kristen, dia harus ikut pendidikan agama Islam. Pada bagian yang lain, anak-anak kita agama Islam, sekolah di Kristen dia harus belajar pendidikan agama Kristen. Maka Undang-Undang Sisdiknas yang pertama, Undang-Undang 289, merumuskan di dalam penjelasannya, penjelasan ayat 27, seperti ini. Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Jadi saya walaupun punya pengetahuan tentang agama Kristen, misalnya tentang teologi Kristen, tidak boleh mengajarkan itu pada anak-anak beragama Kristen. Inilah sebetulnya kesadaran para pengambil keputusan bahwa anak-anak itu, agama itu merupakan hak pribadinya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksa dalam agama. Tapi begitu dia memeluk agama tertentu, dia harus belajar mengenai agama tertentu dan diajarkan oleh guru yang punya agama yang sama. Nah, ini merupakan rumusan yuridis yang menggembirakan kita semua, bahwa dijamin secara undang-undang kalau anak Kristen sekolah di Islam itu ya harus mendapat pendidikan agama Kristen. Ini yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Kupang, belahan timur sana ya. Jadi banyak anak-anak yang disebut dengan Krismuhan, tapi di Muhammadiyah itu banyak teman-teman yang Krismuhan, Kristen tapi Muhammadiyah. Dan yang menarik Kupang itu teman-teman, ketika menyanyikan lagu, ya, kami di Muhammadiyah lagu Sang Surya tetap bersinar, syahadat 2 meningkat. Itu teman-teman yang Kristen jauh lebih bagus suaranya daripada Islam. Karena mereka, teman-teman kita biasa di gereja terus untuk bernyanyi kan. Nah, tapi yang saya sampaikan bahwa toleransi di satuan pendidikan itu menjadi penting untuk menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Karena di situ anak belajar tentang perbedaan. Berikut. Nah, peran guru agama itu luar biasa. Ya. Suatu saat saya harus mengajar pendidikan agama di sekolah tinggi keuangan. Di kelas itu ternyata heterogen. Ya. Heterogen. Ada Islam, ada Kristen, ada Protestan dan Katolik. Itu saja. Nah, saya ini beragama Islam, maka saya bilang pada pimpinan perguruan tinggi itu, ini teman-teman kita yang beragama non-Islam jangan dipaksa belajar agama Islam di satuan pendidikan. Maka dibuatlah saat itu kelompok, ternyata hanya 5 orang, 2 Katolik, 2 Katolik, 3 Protestan. Menghadirkan guru itu tidak mudah, maka diserahkan pada gereja. Ya. Gereja yang memberikan penilaian pada siswa tersebut tentang pendidikan agama. Jadi Bapak Ibu, hak yang sangat asasi dalam konteks agama itu harus dihargai. Sekarang bagaimana dalam pergaulan sosial? Dalam pergaulan sosial maka guru dalam konteks di kelas itu harus mengenalkan agama yang inklusif, tidak agama yang eksklusif. Islamnya Islam yang inklusif. Kalau dalam terminologi sudah disebut sebagai Islam yang wasatiyah, Islam yang tengahan, la syarqiyah wa la gharbiyah. Dia tidak kuat juga tidak dia ke timur, tapi dia sadar bahwa dia adalah Islam yang harus mengikuti petunjuk agamanya. Oleh karenanya bagi guru agama penting juga untuk memahami agama-agama lain, ya. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk mencari persamaannya. Pengalaman saya pribadi menjadi direktur pasca sarjana di Universitas Ngurah Rai. Saya Islam Muhammadiyah.
mahasiswa saya semuanya Hindu, wakil direktur juga Hindu, ketua prodi juga Hindu. Saya Islam sendirian. Saya juga nggak tahu kenapa mereka kok minta saya jadi direktur. Mungkin karena namanya Suradika gitu ya. Suradika itu mirip-mirip teman Hindu ya, Suardika. Dan yang menarik bagi saya adalah saya sangat dihormati, dihargai. Di ruang saya tidak ada dupa, tidak ada tempat untuk sesembahan orang Hindu. Tapi di tempatnya disiapkan sendal jepit dan sajadah. Karena mereka tahu saya harus sholat menggunakan sendal jepit, ambil wudhu, lalu sholat dengan sajadah. Hubungan kami sangat baik dan saya dalam setiap kesempatan mencari persamaan antara Hindu dan Buddha. Maka beberapa yang saya temukan misalnya doa di agama Hindu itu ada teman Hindu sih. Doanya kan moksha jagat kita, ya caiti dharma. Itu kalau diterjemahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketika saya pidato mengenai itu doa sang penjaga juga di Trihita Karana ya, Abu Minoto, Abu Minanas, dan dengan alam. Jadi banyak kesamaan agama. Saya pakai udang, karena saya pakai sarung dan baju koko. Kalau saya pakai udang, saya seperti Hindu. Saya coba udang bapak kasih peci, ya Muslim. Nah, persamaan-persamaan itu yang menjadi penting, agama yang inklusif. Perbedaannya pasti banyak. Saya diminta ceramah di Pura. Saya bilang ke Pak Perdana, saya ini Muslim, Pak Perdana. Nanti kalau saya ceramah, mohon maaf kalau saya pakai sejarah boleh. Nah, saya ceramah itu ketemu kesamaannya gitu ya. Tapi tidak berarti semua agama itu sama. Agama itu banyak bersamaan juga banyak berbeda. Maka dalam konteks pendidikan agama inklusif itu kita harus berterus terang. Saya terus sama teman-teman saya yang di DKI dulu ya. Mohon maaf ya kalau saya nggak pernah mengucapkan selamat Natal. Karena keyakinan saya memang Papa MUI itu masih mengharapkan. Tapi saya jelaskan pada teman-teman, saya tidak akan mengurangi kebaikan saya pada Anda karena kita berbeda agama. Kalau lebaran saya kirim makanan, dan kalau ada kekurangan sesuatu saya bantu, saya pun mengakus kurang sesuatu, mereka membantu. Jadi keterus terangan di dalam beragama itu menjadi penting supaya masing-masing tahu tentang apa ya. Oh, jangan berharaplah Bu Suradika itu mencapai selamat Natal, kita nggak akan sebelum Fatwa MUI dicabut. Karena saya harus patuh pada agama saya. Tapi itu sekali lagi tidak akan mengurangi hablum minanas. Nah, jadi inklusivitas, kemudian nilai toleransi. Apa saja toleransi? Toleransi itu yang menghargai dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip yang kita yakini. Nah, kalau ini kemudian bisa menjadi suatu sesuatu yang dipahami bersama, maka toleransi itu menjadi sangat mudah. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi akhlak uswatul hasan. Lalu karena Nabi Rasulullah uswatul hasan. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itulah ajaran Islam yang sangat mulia ya. Semua punya keteladanan pasti. Yesus itu adalah teladan bagi umat Kristen. Karena apa? Karena apa yang dicontohkan Yesus itulah yang dilaksanakan oleh umat Kristen. Muhammad adalah teladan bagi umat Islam. Dan kita kan nggak pernah lihat Yesus bertengkar dengan Muhammad karena zamannya beda. Berikut membawa harmonisasi ya. Jadi mengolah perbedaan keyakinan secara bijak. Sebab keyakinan itu susah ditemukan. Orang kalau sudah yakin mengenai sesuatu itu susah ditemukan. Sama aja saya dulu di SMA 6 sekelas dengan Yesi Gusman ya. Saya sangat dekat dengan beliau, tapi beda keyakinan. Saya yakin saya cakep, dia nggak yakin saya cakep, jadi nggak ketemu. Nah, jadi soal keyakinan itu
Bagaimana mempertemukannya? Ya. Perbedaan keyakinan itu dengan cara memahami bahwa memang itulah perbedaan kita. Saya dan istri di rumah berbeda, dia perempuan, saya laki-laki. Ya. Dia punya keistimewaan pada aspek tertentu, laki-laki juga punya keistimewaan pada aspek yang lain. Nah, keistimewaan itu harus dipertemukan. Menumbuhkan budaya saling menghormati, ini standar sekali ya. Nah, ini mendorong dialog antar siswa. Itu saya kira penting untuk dilakukan ya. Jadi jangan biarkan mereka ada dalam perbedaannya, tapi persatukanlah mereka dalam kebersamaannya. Itu yang penting di sekolah. Berikut strategi pembelajaran, partisipatif, kolaboratif ya. Ini saya kira Bapak Ibu nggak perlu saya elaborasi, takut saya nanti mengajari bebek berenang gitu ya. Karena Bapak Ibu sangat paham bagaimana strategi dalam metode partisipatif kolaboratif, ya. Project based learning, ya. Boleh problem based learning, boleh juga project based learning. Tapi bagi saya menarik project based learning. Ada satu project yang mau dicapai, biarkan mereka bersatu, ya. Menemukan sebuah kebersamaan di dalam perbedaan. Integrasi nilai moderasi beragama. Next. Nah, yang penting ya Bapak Ibu, kolaborasi dengan stakeholder. Kita seringkali tidak melibatkan keluarga di pendidikan ini. Ini yang lama bilang, karena keluarga itu sudah sering, keluarga itu sekarang memahami selesai tugasnya dalam pendidikan ketika menyalurkan anaknya di sekolah. Padahal tanggung jawab pertama dari pendidikan itu dari keluarga. Di keluarga lah kita belajar mengenai baik buruk. Ya. Di keluarga kita belajar mengenai keteladanan tentang pergaulan sosial. Di keluarga kita belajar mengenai nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh orang tua. Tapi sekarang keluarga itu semakin sibuk, maka peran ini disubstitusi oleh sekolah. Tapi sejatinya kalau anak tidak berhasil belajar mengenai etika, belajar tentang nilai baik buruk, yang rugi pertama itu keluarga. Keluarga yang paling bersedih. Negara belakangan itu, masyarakat belakangan, tapi keluarga yang paling sedih. Maka ini saya kira penting juga sekolah melakukan kolaborasi dengan keluarga. Sementara ini kan sekarang terjadi guru itu seringkali dipersalahkan ketika anaknya melakukan tindakan sesuatu yang keliru. Seperti kasus SMA 72, peledakan bom itu, ya, orang tuanya itu malah menggunakan pengacara untuk menggugat sekolah. Jadi ini jauh dari semangat kolaborasi pasti. Nah, semangat kolaborasi penting. Apalagi keluarga sekarang Bapak Ibu mengalami sebuah bentuk baru. Kalau dulu ada kita kenal nuclear family, extended family, sekarang ada namanya neo extended family. Keluarga diperluas yang baru. Apa anggotanya? Anggotanya itu adalah internet, gadget, laptop. Anak-anak kita belajar dari situ, menjadi sumber pengetahuan baru di keluarga. Saya sering bercerita pengalaman saya ketika anak saya kelas 3 SD. Anak kelas 3 SD itu pasti pengetahuan tentang romantika hubungan orang dewasa kan terbatas ya. Tapi anak saya nanya gini, Ustaz, ayah, selingkuh itu apa sih? Anak kelas 3 SD. Saya tidak boleh mempost, tidak boleh menghentikan publicity-nya. Maka saya jawab, selingkuh itu kalau orang udah punya suami, pacaran lagi, atau udah punya istri, pacaran lagi, gitu kan. Saya berpikir dahaga pengetahuan berhenti di situ. Ya. Tapi nanya lagi kemudian, kalau gitu ayah pernah selingkuh apa enggak? Aduh, mau dijawab enggak, saya bohong. Gitu. Mau dijawab benar saya malu gitu ya. Tapi saya post di situ ya. Nanti kalau kamu udah dewasa, kamu baru paham apa yang namanya perselingkuhan itu. Nah, Bapak Ibu, kolaborasi dengan keluarga, kolaborasi dengan guru lain, lalu juga dengan pimpinan sekolah, itu menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka membangun sinergitas, menyiapkan anak-anak kita memahami tentang hakikat perbedaan dan mencari kesamaannya untuk harmonisasi hubungan di antara kita semua. Berikut.
Nah ini contoh baik dengan kegiatan lintas agama di sekolah. Ya. Pada saat Maulud, Kristen membantu Hindu Buddha. Pada saat nanti ada Natal dibantu oleh teman-temannya pada konteks non ibadah. Kalau ibadah itu sudah keyakinan masing-masing. Tapi dalam konteks sosialnya, maka sinergi itu akan menjadi bagus sekali dalam rangka membangun kebersamaan. Diskusi toleransi berbasis kasus-kasus nyata. Itu SMA 72. Kalau nggak dikanalisasi, tidak tangani dengan serius, bisa menjadi isu agama. Karena pengumumannya di masjid, ya. Dan dilakukan oleh anak di sekolah itu. Ya. Itu kalau tidak ditangani serius. Saya kebetulan sempat mengunjungi sana dan diskusi dengan gurunya. Berdialog tentang kedepannya seperti apa, karena mengembalikan kepercayaan anak pada sekolah yang nyaman dan aman setelah peristiwa itu bukan mudah. Dan itu kerja keras kita semua. Dan kasus ini juga tidak boleh menjadi pemacu ketidakpercayaan orang tua, ketidakpercayaan anak-anak pada kenyamanan, keamanan di sekolah, terutama di ruang-ruang peribadatan. Pembiasaan diskusi toleransi berbasis kasus nyata, pembiasaan akhlak dan etika. Ada riset yang menarik dari kepala sekolah SMK berapa ya, dulu proses promotornya. Dia meneliti mengenai hidden curriculum, kurikulum tersembunyi yang melihat bagaimana proses kebiasaan anak beretika dan berakhlak. Ternyata hidden curriculum itu juga menjadi menarik. Dan ini ada satu mahasiswa lagi sedang menyusun disertasi bagaimana pengaruh hidden curriculum dalam pengembangan akhlak etika dari para siswa di beberapa sekolah. Dia mengambil generalisasinya di Jakarta Selatan. Berikut tantangannya memang mispersepsi tentang perbedaan tadi. Ya seolah kalau berbeda itu harus bermusuhan. Berbeda adalah hal yang biasa. Di baju kita ada beda warna, jadi indah. Ada biru, ada putih. Ya. Yang satu warna juga indah jika yang menggunakannya indah. Nah, keragaman warna itu yang membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam kebersamaan. Tapi kalau terjadi mispersepsi tentang perbedaan itu yang berbahaya. Pengaruh media sosial, medsos kita sekarang kan antara hoax dengan yang benar itu tipis bedanya ya. Tetapi kalau kita mempunyai logika akal sehat, akan mudah bisa melihat mana yang hoax, mana yang benar. Sensitivitas isu keagamaan, paling rentan kalau agama. Karena potensi ini buku Pak Yusril bersama sejumlah teman-teman ya yang melihat potensi konflik dalam konteks sosiologi agama itu menarik sekali untuk diungkap, baik interagama, agama ataupun internal juga itu. Ya. Dan yang paling penting bagaimana mensikapi perbedaan tersebut. Terakhir, solusinya apa? Penguatan kapasitas guru agama kita semua. Kita semua sesungguhnya adalah guru agama yang mempunyai sertifikat guru agama itu yang betul-betul mengajar di sekolah. Orang tua kita adalah guru agama kita. Saya adalah guru agama untuk anak-anak saya, untuk para keponakan, untuk siapapun yang mempunyai keagamaan yang sama dengan agamanya. Jadi kapasitas guru itu, saya dulu ingat begini waktu saya ada dulu kepala pegawaian. Ada guru-guru agama di sekolah negeri yang tidak bisa Pemda DKI memberikan tunjangan kinerja guru, namanya TKD ya, tunjangan kinerja daerah. Karena apa? Karena beliau, teman-teman saya guru agama dari kementerian yang bekerja di Jakarta. Kita nggak bisa mengeluarkan itu. Saat itu pun masih Pak Ahok. Beliau tanya apa sarannya? Pak, pindahin aja Pak guru-guru agama kita ke Pemda. Kenapa? Supaya kita bisa memberikan TKD yang cukup. Nggak logik, guru agama, ngajar agama di sekolah negeri misalnya
dia nggak dapat TKD, teman-teman lainnya dapat TKD, muridnya sama, sekolahnya sama. Ada jalannya, beliau setuju. Saya bilang itu ada 4.000 sekian guru agama dari Kementerian Agama pindah ya. Pak Kadun satu itu bilang, wah nih kami kehabisan guru agama, tapi kan kita nggak kurang guru agama di Jakarta. Jadi saat itulah kemudian pindahlah guru-guru agama dari Kementerian ke Pemda DKI dan mendapat tunjangan ya sama dengan guru-guru agama. Waktu itu pertentangannya gini, agama itu kan urusan pusat gitu ya. Ya agamanya urusan pusat, gurunya enggak. Gurunya enggak. Kami berdiskusi di Tanggil, berdiskusi dengan Menpan ya, guru-guru agama di negeri itu yang di sekolah negeri menjadi pegawai di DKI Jakarta. Nah, bukan ke bawah ya. Apa dulu Bapak ikut dalam rombongan itu? Memang ada beberapa yang membawa karena persyaratan apa saya lupa persisnya, ada 8 kalau nggak dari sekian ribu. Membangun ruang dialog yang peran aktif sekolah dalam regulasi internal. Ada inovasi bagaimana sekolah-sekolah itu meng-create kegiatan-kegiatan aktivitas keagamaan yang menunjukkan kebersamaan. Dan yang berikutnya membangun ruang dialog yang aman. Berikut, jadi di sekolah dan masyarakat kesimpulannya peran guru itu sangat penting jika kita ingin negara kita tetap pada asas Pancasila. Sekarang sudah mulai ada anak yang berani mendeklar saya ateis. Anak sekolah. Paling tidak laporan dari teman-teman guru yang menjadi asesor di sejumlah lembaga pendidikan. Saya kebetulan di Fakultas Pendidikan UMJ itu salah satu hal yang menarik, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana aspek spiritualitas religiusitas dari anak kita. Itu sudah banyak mulai mendeklar sebagai ateis ya. Dan ini berbahaya ke depan. Karena apa? Karena negara kita negara berketuhanan. Dan tidak boleh orang di Indonesia tidak bertuhan. Nah, gejala ini menjadi penelitian menarik yang sedang dilakukan bagaimana persepsi Gen Z terhadap agamanya. Lama-lama kalau nggak kita perhatikan itu bisa dia mengaku sebagai Nasrani, Kristen, Katolik, tetapi dia tidak melaksanakan perintah agamanya itu. Ini gejala yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua. Baik, saya mau kasih pantun satu gitu. Ada pantun ya? Tolong bilang cakep ya, walaupun saya nggak cakep ya. Pagi hari menangkap ikan. Ikan di sayur campur seledri. Guru agama menebar kebaikan, membangun kedamaian di santren negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Dr. Haji Agus Suradika yang telah membawakan materi yang sungguh luar biasa. Contoh-contohnya itu sering terjadi di dalam kehidupan dunia pendidikan. Solusinya juga sudah kadang-kadang itu diberikan juga sama Prof. Dan itu sering kita perlukan pada saat para guru menghadapi situasi di dalam lingkungan pendidikan. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, lebih ada baiknya kita mendengarkan dulu narasumber kedua, yaitu dari Bapak Heri Susanto, SSM AP. Beliau adalah Kabid Bina Lembaga PKUB atau Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Heri.